Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Syahabuddin Taufik, peserta Lasat CPNS 2022. Hari ini saya akan bertindak sebagai host untuk podcast kita yang bertema kolaboratif. Nah, sebelum kita berbincang-bincang dengan para narasumber, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan para teman-teman saya ini. Para narasumber kita, pertama Bapak Fauzi. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi, perkenalkan, saya Ahmad Fauzi Kusmin, peserta Latsar CPNS Unsulbar tahun 2022 Prodi Ilmu Politik. Terima kasih saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak. Kemudian Ibu Sulastri, silakan Bu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sulastri Yasin, peserta Latsar Universitas Sulawesi Barat. Baik, terima kasih banyak Bu. Kemudian Ibu Fitri, silakan Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani Sari, Handayani Rasak, SIP MA CPNS Universitas Sulawesi Barat, jurusan Ilmu Politik. Baik, terima kasih Bu Fitri. Kemudian terakhir Ibu Dwi, silakan Ibu Dwi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Riani Samausili. Saya dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Sulawesi Barat. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Nah, berbicara masalah kolaboratif, kolaboratif ini kan adalah salah satu core value dari ASN berakhlak. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan kolaboratif itu? Mungkin Ibu Sulastri bisa menjawab. Silakan, Bu. Yang saya pahami tentang core values dan berakhlak, salah satu nilainya adalah kolaboratif. Nah, kolaboratif di sini adalah bagaimana seorang ASN itu membangun kerjasamanya, bagaimana memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk ikut berkontribusi terhadap apa yang kita kerjakan. Misalnya dalam Tridharma perguruan tinggi, kita membuka kesempatan untuk teman sejawat kita untuk ikut berkontribusi di bidang penelitian misalnya. Seperti itu. Demikian. Baik, terima kasih banyak Ibu. Nah, setelah mengetahui definisi dari kolaboratif, mungkin para penonton ini penasaran. Sebenarnya bagaimana nilai-nilai kolaboratif dalam lingkungan pemerintahan? Mungkin Bapak Fauzi sebagai orang pemerintahan bisa menjawab. Silakan Bapak. Terima kasih. Pada intinya, kolaboratif di sini yaitu bagaimana kemudian ASN dapat membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga maupun individu-individu lain. Nah, apa contoh nilai-nilai kolaboratif ini? Yang pertama yaitu memberi kesempatan kepada pihak untuk berbagai pihak untuk berkontribusi. Nah, contohnya seperti apa kira-kira konkretnya yang terjadi di pemerintahan, misalnya lelang proyek. Lelang proyek ini melibatkan banyak pihak, memberikan keleluasaan kepada pihak swasta maupun personal untuk bagaimana berkontribusi kepada negara dan daerah. Kemudian nilai dari kolaboratif yang kedua yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Misalnya contohnya terbuka dalam bekerja sama itu seperti yang kita laksanakan saat ini. Contohnya dalam kegiatan pemerintahan. Misalnya dalam Latsar ini ada beberapa lembaga yang bekerja sama. Yang pertama yaitu Kementerian Pendidikan, kemudian Unsulbar dalam hal ini CPNS yang ingin dilatsar diberikan pelatihan, kemudian ada BPSDM Sulbar, kemudian ada LAN yang juga berperan dalam latsar ini. Kemudian yang ketiga yaitu menggerakkan kemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama, terutama dalam
aspek pemerintahan. Hal ini dilakukan kebanyakan dalam kegiatan-kegiatan kebermanfaatan sumber daya alam, misalnya air, pengelolaan air minum. Ada beberapa lembaga, ada 2 lembaga biasanya yang bekerja sama dari pemerintah daerah dan dari pihak perusahaan daerah, ataupun kebanyakan di kota-kota besar itu dari daerah, pemerintah daerah kemudian bekerja sama dengan pihak swasta untuk melayani masyarakat. Kira-kira demikian yang sempat saya jelaskan. Saya kembalikan. Baik, Pak. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja hambatan-hambatan yang bisa kita temui ketika kita ingin melakukan sebuah kolaborasi? Mungkin Ibu Fitri bisa menjawab. Silakan, Ibu. Terkait faktor-faktor yang menghambat kolaborasi di lingkungan kerja ASN, tentunya ada 2 poin. Yang pertama, ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Nah, di sini dibutuhkan adanya bagaimana kemudian kita menghargai yang namanya perbedaan ide, perbedaan pendapat sesama rekan kerja. Namun tetap kita kembali lagi bahwa tujuan dari apa yang ingin kita capai itu mesti dilaksanakan. Jadi mestinya harus menghilangkan ego-ego individu demi keberhasilan sebuah organisasi, sebuah perguruan tinggi, ataukah suatu pekerjaan yang lainnya. Jadi ketidakjelasan seperti batasan masalah itulah yang kemudian mempengaruhi isu-isu, semakin memperluas isu yang ada, sehingga permasalahan yang mestinya diselesaikan, permasalahan urgent yang mestinya diselesaikan itu justru melebar. Nah, di sini kembali lagi kita sebagai seorang ASN mestinya saling bekerja satu sama lain dengan rekan kerja kita untuk mengkerucutkan permasalahan yang ada, kemudian dituntaskan guna menghasilkan tujuan bersama. Oke, yang kedua adalah dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Nah, ini adalah berkaitan dengan peraturan yang berlaku. Terkadang ada tindakan yang belum ada peraturannya, aturan-aturannya, karena ini adalah tindakan baru yang dilakukan oleh seorang ASN, ataukah konflik-konflik yang ada, dan konflik yang ada itu belum ada aturan yang diberlakukan di ranah pekerjaan. Itu dia dari saya terkait faktor yang menghambat kolaborasi antar sesama pekerjaan, antar sesama ASN. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Nah, setelah mengetahui faktor-faktor penghambat kolaborasi, nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa faktor-faktor keberhasilan dari kolaborasi? Mungkin Ibu Dwi bisa menjawab. Silakan, Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah, yaitu kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efektif, efisien antara entitas publik. Nah, karena adanya suatu keberhasilan, maka tentunya yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah bagaimana penerapannya WOG. Jadi terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan WOG, yaitu yang pertama faktor eksternal seperti dorongan publik dan perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks. Keduanya yaitu faktor internal seperti adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Yang ketiga, faktor keberagaman latar belakang, nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Seperti itu. Jawaban saya sekira cukup. Terima kasih, Pak Moderator. Baik, terima kasih banyak, Ibu.
Jadi bisa disimpulkan bahwa akan banyak isu, akan banyak masalah yang kita hadapi ketika kita ingin membentuk sebuah kolaborasi. Masalah ini harus kita hadapi bersama agar tujuan yang kita ingin capai itu bisa terrealisasikan. Seperti yang dikatakan oleh Henry Ford, bahwa coming together is a beginning, keeping together is a progress, but working together is a success. Nah, demikian podcast kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada hari ini bermanfaat bagi para pendengar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai berjumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.